Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di mata kuliah PPHOP, pertemuan yang kelima pas 1. Kita bahas mengenai penghasilan atau kerugian bagi wanita kawin, suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Untuk penghasilan atau kerugian bagi wanita kawin, ini diatur di pasal 8 ayat 1. Seluruh penghasilan kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun atau pada bagian tahun pajak, termasuk kerugian yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suami, kecuali jika penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua adalah pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Jadi di sini untuk penjelasannya, dalam sistem ini keluarga ini dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis. Jadi apabila penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajibannya pajak dilakukan oleh kepala keluarga. Jadi digabung dalam satu sistem. Oke, selanjutnya. Sebagai contoh, wajib pajak A memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar 100 juta dan mempunyai istri yang menjadi pegawai berpenghasilan 50 juta. Untuk penghasilan wajib pajak A yang tidak digabung dengan penghasilan suami wajib pajak A dan bersifat final jika penghasilan diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan suami atau anggota keluarga lainnya. Jika selain menjadi pegawai, istri wajib pajak A mempunyai usaha salon kecantikan dengan penghasilan 75 juta, maka di sini penghasilan istri Tuan A menjadi 50 juta ditambah 75 juta, menjadi 125 juta. Dan untuk penghasilan yang digabung, untuk penghasilan Tuan A menjadi 100 juta ditambah 125 juta menjadi 225 juta. Dan PPh istri ini tidak bersifat final. Kemudian suami istri dikenakan pajak secara terpisah. Ini terjadi apabila suami istri telah hidup terpisah berdasarkan putusan hakim. Jadi perhitungannya juga sendiri-sendiri. Yang kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisah harta dan penghasilan, maka perhitungan pajaknya berdasarkan persen atau perbandingan dari penghasilan mereka. Kemudian jika dikehendaki secara tertulis oleh istri yang memilih untuk menyalurkan sendiri. Kalau tadi dikehendaki dua-duanya, sekarang dikehendaki secara tertulis oleh istri untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri, maka perhitungan pajaknya berdasarkan penggabungan sama yang tadi ya. Kemudian besarnya pajak yang harus dilunasi ini dihitung sesuai dengan perjanjian perhitungan perbandingan neto mereka. Sebagai contoh, wajib pajak A K3 artinya kawin, dia memiliki 3 anak, memperoleh penghasilan neto dari usaha 100 juta, mempunyai istri yang menjadi pegawai berpenghasilan neto 50 juta, dan istri tadi mempunyai usaha salon berpenghasilan 75 juta. Bagaimana perhitungan masing-masingnya? Kita coba hitung. Untuk penghasilan neto wajib pajak A 100 juta, kemudian penghasilan neto untuk istri A, untuk istri si A ini ada 125 juta, didapat dari 50 juta ditambah 75 juta, kemudian ini digabungkan menjadi 225 juta. Kemudian PTKP K3, wajib pajak sendiri ada 54 juta untuk Tuan A, status menikah 4.500.000, istri bekerja ini 54 juta, dan anak 3, berarti 3 kali 4,5 juta, jadi 13.500. Jadi untuk total PTKP ada 126 juta. Penghasilan neto digabungkan tadi dikurangi dengan PTKP menjadi PKP sebesar 99 juta. Nah, untuk PPh, pajak penghasilannya 5%, ya, dari 99 juta PKP ini
kita menggunakan peraturan yang tahun 2016 ya. Berarti di sini untuk yang range pertama 5% kali 50 juta ada 2,5 juta. Range yang kedua karena masih ada sisa ya, 99 juta dikurangi 50 juta ada 49 juta. Ini masuk range yang kedua dikali 15% menjadi 7.350.000 rupiah. Jadi total PPh-nya ada 9.850.000 rupiah. Nah, bagaimana untuk Tuan A? Untuk apabila terpisah Tuan A, bagian yang harus dibayar oleh Tuan A adalah 100 juta dibagi 225 juta kali pajak yang PPh ini ada 9.850.000, jadi ada 4.337.778 dibulatkan 1.000 ke bawah. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan istri Tuan A? Berarti tadi 125 juta dibagi 225 juta dikalikan pajak totalnya menjadi 5.472.222 rupiah, pembulatan 1.000 ke bawah. Oke, sampai di sini untuk pertemuan 5 part yang satu. Silahkan melanjutkan untuk yang part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.